Selamat datang anak-anak kembali di channel Mate Lagi. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat, ini hampir sama cara menyelesaikannya dengan persamaan linear satu variabel. Oke, nah apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah tanda penghubungnya kita menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini yang kita gunakan, ya. Nah, sekarang apa yang membedakan pertidaksamaan satu lagi dengan persamaan linear? Ingat cirinya, ya. Kita kembali ke cirinya. Yang membedakan saja ya, artinya banyak penyelesaiannya. Pertidaksamaan yaitu ya memiliki banyak penyelesaian, ya. Oke, ya. Nah, inilah ciri yang menjadi perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ya, langsung aja contohnya nih. Nah, saya buat kasih contoh ya. Nah, di sini saya buat nomor 1, contohnya 2x lebih besar dari 4. Nah, dari sini bisa kita lihat apa yang membedakan satu ini tanda, ya. Tanda yang digunakan di pertidaksamaan adalah tanda yang ini, yang tadi yang sebut ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menemukan penyelesaiannya? Ya, cara menemukan penyelesaiannya gampang, ya. Sama seperti pertidaksamaannya, persamaannya. Oke, saya kasih contoh lagi supaya lebih paham sedikit ya. Nomor 2, nih. 2A tambah 5 lebih kecil sama dengan 12 atau 13, ya. Ini contoh-contohnya, ya. Ada syarat yang harus kamu penuhi nanti, ya. Oke, yang berikut bisa juga disebut 1/2x tambah 3 lebih kecil sama dengan 2x kurang 10. Ya, ini dia ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang saya tambahin apa menjadi ciri-cirinya satu lagi. Nih, ciri-ciri pertama ini, ya. Ciri-ciri kedua ini saya buat di sini ya. Ciri-ciri keduanya yaitu jika dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Oke, nah misalnya kita kasih contoh nih. Contoh ya, karena ini sangat berpengaruh nanti. Oke, nomor 1 misalnya 2x lebih kecil 10. Nah, ini berpengaruh, minus ini ya, minus. Ini berpengaruh ketika menemukan penyelesaiannya nanti. Oke,
minus 2x kurang 10 sama minus 2x lebih kecil dari 10. Kita coba cari penyelesaiannya. Nah, seperti cara menyelesaikan persamaan, mari kita coba. Berarti untuk menemukan penyelesaiannya ini, maka bisa kita buat ini ya. Bisa kita buat kedua ruas diapain? Iya, dibagi. Iya, betul. Kedua ruas dibagi minus 2, ya kan? Nah, dibagi minus 2, ya kan? Nah, karena dibagi minus, karena di sini minus. Koefisien dari X minus. Maka tandanya ini akan berubah. Ini menjadi, karena ini dibagi 2 langsung ya. X, ya kan, minus 2 bagi minus 2, positif. Ini menjadi lebih besar minus 5. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang pahamnya sampai di sini. Oke, kita akan lanjut mencari penyelesaian. Pertidaksamaan. Mari. Nah, biasanya ini bisa disajikan dalam bentuk garis bilangan, ya. Coba kita kasih contoh yang sederhana ya. Kita kasih contoh. Mencari penyelesaian ya. Kita kotakin dia biar lebih keren. Oke. Nomor 1 kita kasih contoh, misalnya X lebih besar dari 3. Nah, kalau misalnya di sini, maka himpunan penyelesaiannya ini adalah apa? Berarti yang lebih besar dari 3 mulai dari berapa? Nah, berarti mulai dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tidak ada batasannya, makanya penyelesaiannya benar nih, banyak kan? 4 lebih besar dari 3, betul. 5 lebih besar dari 3, betul. 6 lebih besar dari 3, dan seterusnya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita coba kasih contoh yang berikut. Nomor 2, nih, misalnya 2x lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, kita belajar dasarnya dulu. Caranya tadi seperti persamaan ya. Berarti kedua ruas dibagi. Nah, cara ini sudah tahu ya. Berarti X lebih kecil sama dengan, karena dia positif, dia kalau koefisiennya ini positif tidak berubah ya, per 2. Maka di sini lebih kecil dari 5. Ya. Oke. Maka dari sini bisa kita tuliskan hasilnya. Himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil dari 5. Nah, ini kan ada sama dengannya kan? Ada garis di sini, berarti artinya 5 ikut. Oke. Lebih kecil mulai terus dari sini. 5 ya. 4, 3, dan seterusnya. Oke, gampang ya? Ya. Nah, sekarang coba kita buat dengan syarat. Ada syaratnya nanti keterangannya. Nah, coba. Oke. Nomor berikut, nomor 3 ya. 3. Misal 2A ditambah 5 lebih besar sama dengan 17, ya kan? Kita cari himpunan penyelesaiannya. Caranya gimana? Pindahkan konstanta dulu ya kan? Pindahkan konstantanya ya. Berarti di sini 2A oke, lebih besar sama dengan 17 dikurang 5. Ingat ya, konstanta tinggalkan di apa? Pindahkan. Maka di sini 2A lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 12, maka A diperoleh berapa? 12 per 2. Kenapa tidak berubah? Karena koefisien dari variabelnya di sini positif, ya. Nah, contohnya gini, ini sama dengan 6. Berarti bisa kita buat di sini himpunan penyelesaiannya
adalah lebih besar sama dengan, ikut 6-nya. 6, 7, 8, dan sampai seterusnya. Gampang kan adik-adik? Iya. Oke, kita coba soal yang berbeda. Oke, ya. Berikut. Nih. Jadi di sini kita coba 2 tambah 3B lebih besar sama dengan 4B tambah 10. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini pun gampang sebenarnya ya, gampang. Caranya gimana? Oke, satuan konstanta satukan tempatnya. Ya, pindah-pindahkan. Yang ada variabelnya samakan tempatnya. Nah, cara yang paling gampang bisa juga seperti yang tadi kita buat ya. Coba kita buat ke semua variabel B pindah ke sebelah sini. Berarti bisa saya tulis 3B dikurang 4B, ya kan? Lebih besar sama dengan 10, ini 10 ya, dikurang 2. Kenapa kurang? Karena positif di sini ya. Berarti hasilnya adalah minus 1B atau minus B. Besar dari 8. Nah, ini kan masih ada tanda minus. Berarti kita harus buat positif dong. Oke. Sekarang kita buat positif, caranya yaitu kalikan, ya kan? Dikali apa? Ayo. Supaya dia positif. Dikali, iya betul, dikali minus 1, ya kan? Dikali minus 1, maka hasilnya ini negatifnya hilang, ya, menjadi positif karena minus kali minus lebih kecil. Ingat, berubah tanda ya. Ini minus 8. Nah, kalau kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Lebih kecil ya, sama dengan, berarti mulai dari minus 8, minus 7, minus 9, minus 10, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalnya belum paham yang seperti ini, kamu bisa menuliskannya di garis bilangan ya nak ya. Coba kita buat garis bilangan. Kita tuang di garis bilangan dulu dia. Seperti ini. Ini saya buat, saya buat garis bilangan dulu ya. Nih, saya buat di sini. Ini ya. Oke, saya buat ini. Terus saya tuliskan di sini. Ini panah ya, karena tidak terhingga dia. Oke, saya akan buat angka 8 ini. Saya tulis angka 8 langsung di sini. Sap. Berarti berapa? 8. Ini ya, 8. Ini di sini ya, minus 8 ya. Minus 8. Nah, katanya lebih kecil. Buat di sini bulatan ya, bulatan. Sap. Oke. Bulatannya, tapi jangan diisi dulu ya, bulatan kosong aja gini. Nah, katanya lebih kecil karena ada tanda sama dengan di sini. Ini kan ada tanda sama dengan, maka bulatannya diisi. Penuh, artinya 8-nya ikut. Minus 8-nya ikut. Terus masuk ke tandanya lebih kecil berarti kemana? Ke sini, ya kan? Ke sini, nih, ke sini. Oke, nih, ke sini dia, ya kan? Nah, seperti caranya ya, ke sini. Nah, sekarang kalau sudah bisa, kamu bisa lihat angka berapa saja ke sini, berarti minus 9, minus 10, dan seterusnya. Inilah dia gambar kalau di garis bilangan. Oke, paham ya? Oke, mungkin kalau belum paham, coba kita buat satu lagi ya, sambil diikuti. Oke, nomor 5. Nih, misalnya 3x kurang 2 lebih besar sama dengan 2x tambah 5. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita coba nih, pindahkan ya.
3x kurang 2x, pindah ke sini nih kan, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Lebih besar sama dengan 5, ini pindah karena negatif, jadi positif 2. 2x kurang berarti tinggal x, lebih besar sama dengan 7. Nah, misalnya kamu tidak bisa membuat seperti ini, langsung himpunan penyelesaiannya bilangannya, kamu bisa buat garis bilangan dulu. Ya, garis bilangan. Sama seperti yang tadi, ini dia, SAP. Kita buat garis bilangan nih. Kalau misalnya belum paham, nih, kita buat panahnya karena dia tidak berhenti di sini ya. Oke, nah sekarang langkah berikutnya adalah buat tandanya di sini. Serah di mana ya. Angka berapa di sini? Lihat di sini penyelesaian ini angka berapa? Angka 7. Tulis angka 7 di situ. Ini tuh 7. Nah, sekarang buat bulatan di angka 7-nya nih. Sap. Oke. Nah, kemana arahnya? Karena ini tanda lebih besar, berarti yang lebih besar dari sini kemana? Ke sana ya? Iya. Oke, lihat ini. Sini. Ya kan? Oke. Terus angka berapakah yang ke sana? Ya, angka berapa aja ke sana? Iya, mulai dari angka betul, angka 8, angka 9, angka 10. Sudahkah selesai? Belum. Di sini ada tanda sama dengan, berarti ini diisi. Ya kan? Diisi. Kalau sudah diisi, baru sekarang kita lihat himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti hasilnya berapa? 7, 8, 9, DST. Apa DST? Dan seterusnya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Iya, gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada syarat ditentukan? Nah, kembali ke sini ya. Syaratnya misalnya X lebih besar dari 7, ya kan? X lebih besar dari 7 dan dalam kurung X elemen bilangan ganjil. Ya, ada keterangannya. Berarti yang bisa kamu tuliskan di sini, berarti berapa bilangan ganjil yang lebih besar dari 7. Jadi tergantung syaratnya ya. Syaratnya harus diperhatikan syaratnya. Kalau enggak nanti bisa salah. Ya, jangan lupa memperhatikan syaratnya. Contoh ini kan, berarti ini adalah kita bisa buat garis bilangan langsung bisa. Misalnya nih, S. Kita buat garis bilangan nih, SAP. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan angka berapa. Angka berapa di sini? 7. Buat aja 7 di sini. 7. Oke. Sekarang lebih besar dari 7. Kita bulatin 7-nya. Oke. Bulatin 7-nya. Nih. Terus kemana? Iya. Berarti ke depan sini. Ya kan? Oke. Terus apa lagi? Yang berikut berarti kita buat angkanya di sini jangan 8 karena kita buatnya 9, 11 karena bilangan ganjil. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita temukan yaitu apa? 9, 11, 13 DST karena tidak ada batasannya. Ya. Oke, sampai di sini bisa ya? Ya. Nah, coba kita kasih yang berbeda sedikit yang punya proses ya. Coba lihat nih. Misalnya 2/3 X tambah 2 lebih kecil sama dengan X tambah 10, di mana X elemen asli ya. Elemen asli. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini sudah dipelajari kemarin ya. Caranya adalah ini. Kalikan kedua ruas. Ya, masih ingat ya. Kalikan kedua ruas dengan
Ini kan per 1 nih, tidak ada penyebutnya artinya ya. Berarti kita kalikan dia kali 3. Ini ya kali 3. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Kalau sudah dikali 3, langsung yuk. Berarti di sini 3 dikali 2 per 3, X tambah 2 lebih kecil sama dengan 3 dikali X tambah 10 dikali atau 3 dikali 10 ya. Kali 3. Oke. Mari kita selesaikan. Ini bisa dicoret kan? Habis. Tinggal 2X tambah 2 lebih kecil sama dengan 3X tambah 30. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini bilangan asli ya. Oke, kita selesaikan dulu ini, nak. Kita kalikan ini ke sini, kalikan ini ke sini. Berarti 2X ditambah 4 lebih kecil 3X tambah 30. Nah, kita pindahkan yuk. Yang sesuai atau yang sejenis-sejenis ya. Konstanta pindahkan ke konstanta, variabel pindahkan variabel. Saya akan coba pindahkan ke sini ya. Nih, berarti 2X kurang 3X ya. 30 dikurang 4 ya. Nah, ini kan min X lebih kecil sama dengan 26. Ini masih minus ya. Berarti apa langkahnya supaya plus? Berarti ini harus dikali ya kan. Dikali berapa? Iya, dikali, betul, dikali minus 1. Hasilnya apa? Saya buat di sini aja ya. Berarti X lebih besar sama dengan minus 26. Ini hasilnya. Nah, sekarang lebih besar berarti bilangan asli ya. Berarti jangan terjebak. Berarti himpunan penyelesaiannya ini langsung ya, gak usah pakai garis bilangan ya. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira. Karena di sini bilangan asli. Nah, tergantung kalau dia bilangan bulat berarti mulai dari minus 26 dan seterusnya. Oke, paham sampai di sini? Iya, gampang kan? Oke. Kita coba menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini sering siswa salah ya. Sering siswa bingung menyelesaikan soal cerita. Ya. Sangat banyak yang bingung menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini saya akan coba selesaikan ya. Pahami, ingat. Ini gampang ya. Nah, sekarang kita buat di sini dulu apa yang diketahui. Ya, biasakan membuat diketahui karena ini adalah pemahaman menganalisis soal. Lihat, alasnya adalah alas sama dengan 4 cm. Oke. Dan tinggi sama dengan berapa? X kurang 1 cm. Nah, katanya luasnya berapa? Tidak lebih, berarti tidak lebih, berarti maksimalnya segini. Kalau dia dikatakan tidak lebih, berarti lebih kecil sama dengan ya X kurang 3 cm kuadrat. Oke, inilah yang diketahui. Sekarang kamu harus bisa membuat ini ya. Harus bisa membuat seperti ini. Nah, sekarang baru kita jawab. Oke, kita jawab dengan tinta yang berbeda. Jawab ya. Oke. Mari kita jawab ya. Yang pertama, berarti kita harus tahu rumus luas segitiga yaitu alas dikali tinggi per 2. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang luasnya berapa? Luas di sini adalah X kurang 3, ya kan? Tidak lebih katanya. Ini ya, centimeter pangkat 2. Berarti gini ya. Nah, mungkin bingung di sini. Mari kita tuliskan sesuai dengan apa yang tanda yang diketahui. Biar paham ya. Biar paham.
Oke, bisa juga saya balikkan. Ya, saya balikkan ini menjadi, bisa kan saya tulis seperti ini kan? Alas kali tinggi per 2 sama dengan luas, ya kan? Karena luasnya ini ya, tidak lebih. Nah, sekarang saya buat A-nya berapa? 4 kali cm kali berapa tingginya? X kurang 1 cm sama dengan berapa? Ini per 2 sama dengan berapa ya? Iya, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan X kurang 3 cm kuadrat. Centimeternya mati ya, karena di sini cm kali cm kuadrat. Coret di sini, ini sisa 2. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, gini dia. Nih, coba ya. Berarti kita selesaikan dulu ini. Berarti hasilnya ini adalah 2, ya kan? Dikali X kurang 1 lebih kecil sama dengan X kurang 3. Ya, maka di sini sama dengan 2X kurang 2 lebih kecil sama dengan X kurang 3. Nah, sekarang sudah model biasa kan? Nah, mari kita selesaikan di sini ya. Ini saya garis di sini. Saya lanjut di sini ya. Makanya bisa kita buat berarti 2X kurang X. Ingat ya, ini X-nya pindah ke sebelah sini. Lebih kecil sama dengan minus 3 diku tambah 2, ya kan? Berarti X harus lebih kecil sama dengan minus 1. Inilah nilai X-nya. Gampang kan adik-adik? Ya, ingat ciri-ciri pertidaksamaannya, penyelesaiannya pasti banyak, tidak boleh satu saja. Oke, jangan lupa ikuti terus video ini, channel ini, karena masih banyak materi-materi lain dan pembahasan soal yang sangat gampang dengan jelas, penjelasan yang jelas. Oke, thank you.